Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan nikmat sehat dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah ceritanya, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri bukan sekadar hari raya. Ia adalah simbol kemenangan, bukan hanya melawan musuh, tetapi juga melawan diri sendiri. Mari kita telusuri, bagaimana Idul Fitri pertama kali dirayakan dalam sejarah Islam. Tahukah kamu, Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam bukan hanya tentang hari kemenangan, tapi juga tentang perjuangan yang luar biasa. Pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriyah, umat Islam merayakan Idul Fitri untuk pertama kalinya. Namun, momen itu tidak datang dengan mudah. Ia hadir tepat setelah kemenangan besar dalam Perang Badar, sebuah pertempuran yang menjadi bukti pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Di tengah keterbatasan dan jumlah yang jauh lebih sedikit, para sahabat tetap teguh berjuang. Dan ketika kemenangan itu akhirnya diraih, kebahagiaan pun tak terbendung, seolah langit ikut bersaksi bahwa hari itu umat Islam meraih dua kemenangan sekaligus. Kemenangan pertama adalah kemenangan melawan diri sendiri setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemenangan kedua adalah kemenangan di medan perang, membela kebenaran dan menegakkan agama Allah. Sejak saat itu, Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan, tapi menjadi simbol bahwa setiap perjuangan akan berujung pada kemenangan. Jauh sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab, masyarakat jahiliyah ternyata sudah memiliki hari perayaan mereka sendiri. Mereka mengenal dua hari besar, yaitu Nairus dan Mihrajan. Tradisi yang berasal dari peradaban Persia kuno dan terus berlangsung hingga masa Rasulullah SAW berada di Madinah. Namun, perayaan itu bukanlah hari yang dipenuhi makna ibadah, melainkan hari-hari yang diisi dengan pesta porah, tarian, nyanyian, makanan berlimpah, bahkan minuman yang memabukkan. Sebuah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, tanpa arah, tanpa nilai spiritual. Hingga akhirnya datanglah cahaya Islam. Rasulullah SAW melihat tradisi tersebut, dan dengan penuh hikmah, beliau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan sekadar perayaan, tapi hari yang penuh makna, keberkahan, dan ketaatan. Dua hari itu kini kita kenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya yang bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepada fitrah yang suci. Seiring berjalannya waktu, perayaan Idul Fitri dalam dunia Islam pun berkembang menjadi lebih semarak, namun tetap penuh makna. Pada masa dinasti Abbasiyah, Idul Fitri dirayakan dengan penuh kemeriahan, bahkan berlangsung hingga 3 hari. Kota-kota besar seperti Baghdad berubah menjadi lautan kebahagiaan. Jalanan dipenuhi oleh masyarakat yang bersukacita. Di sana, para musisi memainkan alunan indah dan para penyair melantunkan kata-kata penuh makna. Hiburan yang ditampilkan bukan sekadar kesenangan, tetapi tetap berada dalam batas syariat, menjaga nilai-nilai Islam. Di penghujung perayaan, masyarakat berkumpul, menikmati hidangan halal yang beraneka ragam,
sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Tradisi indah ini juga berkembang di berbagai wilayah Islam lainnya. Pada masa dinasti Mamluk di Mesir, para sultan menunjukkan kepedulian mereka kepada rakyat. Mereka membagikan pakaian, hadiah, bahkan uang, agar seluruh masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Sementara itu, di India, pada masa dinasti Mughal, perayaan Idul Fitri dirayakan dengan arak-arakan megah. Sultan dan pengawal kerajaan berjalan bersama rakyat, menciptakan suasana yang penuh kemegahan, namun tetap hangat dan penuh kebersamaan. Seiring perjalanan waktu, tradisi Idul Fitri terus berkembang di berbagai penjuru dunia Islam, dengan keunikan yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu makna yang sama. Di masa Kesultanan Ottoman, Idul Fitri disambut dengan cara yang begitu khas dan menggema. Dentuman meriam terdengar di langit malam, menandai datangnya 1 Syawal, hari kemenangan yang dinanti. Suara itu bukan sekadar bunyi, melainkan tanda kebahagiaan bahwa Ramadan telah usai dan Idul Fitri telah tiba. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di negeri kita tercinta, Indonesia, Idul Fitri memiliki tradisi yang sangat khas, yaitu halal bihalal. Sebuah momen di mana setiap orang saling berjabat tangan, meminta maaf, dan membuka hati. Tradisi ini mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang hangat, terbuka, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Khordadbeh, bahwa masyarakat yang hidup di wilayah Khatulistiwa cenderung memiliki sifat egaliter dan terbuka. Dan nilai itu begitu terasa dalam setiap momen Idul Fitri di Indonesia. Idul Fitri telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah umat Islam. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah maknanya, tentang kemenangan, tentang keikhlasan, dan tentang kembali kepada hati yang suci. Di hari yang fitri ini, kita tidak hanya merayakan, tapi juga mengingat bahwa setiap perjuangan akan selalu berakhir dengan kemenangan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian ya, agar lebih semangat lagi untuk membawakan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.